Kalimantan Tengah proyeksikan menjadi penyangga pangan IKN. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalteng, memproyeksikan daerah setempat mampu menjadi penyangga pangan maupun pendukung utama untuk Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo dalam keterangan yang diterima di Palangkaraya, Selasa, mengatakan, daerah setempat berpotensi memproduksi komoditas tanaman pangan khususnya padi, jagung, dan kedelai, serta komoditas hortikultura yang meliputi pisang, jeruk, nanas, buah naga, dan lainnya. Untuk itu sejak tahun 2023, Gubernur Kalteng telah mulai membangun close house atau apartemen ayam dan membangun pabrik pengolahan pakan, jelasnya. Selain itu, di sektor perberasan, juga mulai dibangun 2 unit pabrik pengolahan, yaitu Rice to Rice dan Rice Milling Plant. Sedangkan untuk bidang hortikultura, juga dibangun greenhouse smart farming. Namun, tentunya masih banyak hal yang harus kami pelajari dan selesaikan, ujarnya. Oleh karenanya Pemprov Kalteng melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung. Kunjungan ini sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Kalteng terkait pengembangan produksi tanaman pangan khususnya jagung dan tanaman hortikultura mulai hulu sampai hilirisasinya. Kami melaksanakan kunjungan kerja ini dengan tujuan dan maksud yang baik, yakni menimba ilmu dan pengalaman di Lampung yang kami nilai telah sukses dalam menerapkan hilirisasi pertanian, ujarnya. Gubernur Lampung Arinal Junaidi menyampaikan pihaknya membuka diri untuk menjalin kerja sama antar daerah. Lantaran menurutnya saat ini pembangunan perekonomian daerah tidak bisa lagi dilakukan sendiri-sendiri. Antar daerah harus saling berkolaborasi, membangun jaringan, sharing teknologi dan pembelajaran, berbagi pengalaman, juga bersama-sama mendorong daya saing daerah yang potensinya tentu beragam antara satu daerah dengan daerah lain, tambahnya. Dia berharap melalui kunjungan maupun pertemuan tersebut dapat dijajaki bersama bentuk-bentuk sinergi dan kolaborasi konkret dalam rangka membangun perekonomian daerah agar semakin kuat. POIKN ungkap 60% sampah di IKN harus bisa didaur ulang. Otorita Ibu Kota Nusantara, POIKN, mengungkapkan bahwa sekitar 60% sampah yang ada di IKN harus bisa didaur ulang atau diolah menjadi produk baru. Problem kota di mana-mana juga yang paling penting soal sampah, karena itu di IKN 60% dari sampah yang ada bisa didaur ulang, ujar Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam POIKN Mirna Asnawati Safitri dalam diskusi daring di Jakarta, Senin. Sementara sisanya, lanjut Mirna, menggunakan teknologi sehingga apakah sampah di IKN tersebut bisa dikonversi menjadi energi atau diolah untuk menghasilkan produk-produk baru. Dirinya menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu, TPST, di IKN, sebagai salah satu cara mewujudkan agar sampah-sampah di IKN dapat didaur ulang. Kendati demikian, katanya, hal lebih penting mengenai urusan sampah ini berkaitan dengan cara berpikir dan gaya hidup individu, di mana persoalan penyelesaian sampah harus diselesaikan di sumbernya yakni pada masing-masing individu. Kalau kita bisa mengurangi sampah bagi diri kita sendiri, itu sudah sangat membantu, kata Mirna. Sebagai contoh, IKN sendiri menjalankan edukasi terkait upaya pengurangan sampah yang baik sejak dini melalui program Sekolahku Minim Sampah bagi anak-anak. Biasanya jika anak-anak sudah memiliki kesadaran maka pulang ke rumah membawa edukasi tersebut dan juga meminta orang tuanya untuk melakukan hal sama, kata Mirna. Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Direktorat Jenderal, Ditjen, Cipta Karya membangun infrastruktur dasar tempat pengelolaan sampah terpadu, TPST, di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, sesuai dengan tujuan menjadi kota berkelanjutan untuk dunia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, salah satu tujuan pembangunan IKN Nusantara adalah menjadi kota berkelanjutan untuk dunia. Salah satu sektor infrastruktur dasar untuk mencapai tujuan tersebut yakni infrastruktur pengelolaan sampah.
TPST sebagai infrastruktur pengelolaan sampah termasuk salah satu infrastruktur dasar yang dibangun pada tahap awal pembangunan IKN periode 2022-2024. Transportasi publik dan mobilitas aktif jadi prioritas di IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, (OIKN), mengungkapkan transportasi publik dan mobilitas aktif menjadi prioritas di Nusantara, Kalimantan Timur. Kami memiliki target yaitu 80% perjalanan menggunakan transportasi publik dan mobilitas aktif. Ini bukan hanya tentang efisiensi, tetapi juga mengenai menciptakan kesetaraan dalam mobilitas bagi semua masyarakat, ujar Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Sylvia Halim di Jakarta, Sabtu. Sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan kota dunia untuk semua yang layak huni, inklusif, dan berkelanjutan, OIKN terus memperkuat tekadnya dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan. Kepala OIKN Bambang Susantono telah menyampaikan langkah-langkah strategis dalam transformasi sistem transportasi di IKN. Bambang Susantono juga memperkenalkan jajaran tim asistensi ahli otorita IKN bidang transportasi sebagai upaya dalam mensukseskan pencapaian target yang telah ditanamkan dalam rencana induk dari perspektif transportasi, guna menciptakan kebijakan pembangunan dan pengelolaan transportasi yang ideal dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu fokus utama dalam transformasi ini adalah peningkatan penggunaan transportasi publik dan mobilitas aktif. Tim asistensi ahli, yang dipimpin oleh William Sabandar dan Sekretaris Tim Resdiansyah, terdiri atas para ahli dari berbagai latar belakang keahlian dengan beragam perspektif sebagai perwujudan keikutsertaan para pelaku kepentingan dalam proses perencanaan dan pembangunan di IKN. Adapun, anggota tim asistensi ahli diisi oleh Tori Damantoro, IB Ilham Malik, Hafida Fahmiasari, Batari Saraswati, Profesor Erika Buhari, Cokorda Nirarta Samdi, dan Ki Darmaningtyas. Pembentukan tim asistensi ahli ini diharapkan mampu menghadirkan transformasi bermobilisasi di IKN dan kota mitra lainnya. William Sabandar mengatakan bahwa pihaknya memiliki Key Performance Indicators, KPI, yang menjadi fokus dalam mencapai target ini, termasuk aksesibilitas ke fasilitas kunci, koneksi transit yang efisien, dan pencapaian emisi bersih pada tahun 2045. Ketiga kerangka kebijakan, terintegrasi, cerdas, dan hijau, menjadi landasan utama bagi perubahan mendalam ini, kata William Sabandar.